Halo guys, berjumpa lagi dengan Tech Jawir. Dalam video ini saya akan membahas tentang game yang ada pada HP Android. Tentunya ada banyak sekali game Android yang bisa kita install melalui Play Store. Mulai dari yang paling simpel seperti Angry Birds sampai Battle Royale Free Fire. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, bisa gak sih memainkan game Android tersebut di laptop atau komputer PC? Ternyata perusahaan Google sudah memikirkan hal yang sama, dan Google bahkan sudah membuat suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk memainkan game Android di laptop atau komputer PC. Dan tentunya aplikasi ini gratis ya guys. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi dari Google tersebut, dan kemudian kita akan memainkan beberapa game Android. Google Play Games adalah nama aplikasi buatan Google yang dapat kita install pada Windows, sehingga kita bisa menginstal game Android dari Google Play Store. Untuk mendownload aplikasi ini, Anda bisa menggunakan web browser dan masuk ke alamat website developer.android.com/games/play games. Dari sini kita bisa masuk ke menu setup. Kemudian kita pilih download ke emulator. Tapi sebelum kita mendownload dan melakukan instalasi, kita harus memperhatikan sistem requirement. Jadi lihat dulu requirement di bawah ini, dan klik yang ini dulu ya guys. Di sistem requirement ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan instalasi. Yang pertama, OS atau sistem operasi yang kita pakai, minimal harus Windows 10. Kedua, storage atau media penyimpanan yang kita pakai sebaiknya menggunakan SSD, dan masih ada 10 GB ruang kosong. Ketiga, jumlah memori yang terpasang minimal 8 GB. Untuk memastikan jumlah memori yang terpasang, kita bisa menggunakan aplikasi System Information. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah memori yang terpasang. Sebagai contoh, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah memori terpasang pada laptop saya adalah 32 GB. Yang berarti ini sudah memenuhi syarat minimum jumlah memori. Keempat, laptop atau PC kita minimal memiliki Intel Graphic Card. Untuk melihat graphic card yang terpasang, kita bisa menggunakan aplikasi Device Manager, seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian display adapter. Biasanya akan terlihat jenis display adapter yang sudah terpasang. Kalau jenisnya Intel seperti yang ada pada laptop saya ini, biasanya sudah cukup. Kelima, minimal, laptop atau PC kita memiliki 4 physical prosesor. Untuk melihat jumlah prosesor, Anda bisa melihatnya di aplikasi System Information ini, di bagian prosesor ini. Di sini terlihat bahwa laptop saya ini memiliki 4 physical core dan 8 logical core, yang berarti sudah mencukupi kebutuhan minimal. Terakhir, fitur hardware virtualization harus aktif. Oke, untuk memastikan fitur ini aktif, kita harus melihat pada menu BIOS, seperti berikut ini. Untuk mengaktifkan hardware virtualisasi, kita harus merubahnya di menu BIOS. Jadi sekarang kita masuk ke BIOS terlebih dahulu. Karena saya menggunakan laptop ThinkPad, maka saya bisa masuk BIOS dengan cara menekan tombol F1. Mungkin lain merek komputer akan lain lagi menu BIOS-nya, tapi intinya sama ya guys. Kalau ada teman-teman yang mengalami kesulitan saat masuk ke menu BIOS, silahkan lihat video saya tentang bagaimana cara masuk ke menu BIOS. Linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Setelah masuk ke menu BIOS, kita masuk dulu ke menu config, kemudian pilih CPU. Silahkan enable Core Multiprocessing dan Intel Hyper Threading Technology.
Jadi dua-duanya harus enable ya guys. Berikutnya kita kembali lagi ke menu utama dan pilih menu security. Kemudian kita pilih virtualization. Silahkan enable Intel Virtualization Technology dan Intel VTD Features. Ini juga dua-duanya harus enable ya guys. Kemudian kita tekan F10 untuk save dan exit. Oke guys, setelah kita mengaktifkan hardware virtualization, sebenarnya ada satu konfigurasi yang harus diaktifkan juga, yaitu hypervisor. Tapi biasanya hypervisor ini akan diaktifkan sewaktu proses instalasi berlangsung. Jadi sekarang kita bisa langsung melakukan download dan instalasi. Dari halaman website ini, kita bisa menekan back atau tanda panah ke kiri ini. Maka kita akan kembali masuk ke halaman download. Sekarang kita bisa klik tombol Download Stable Edition. Setelah proses download selesai, kita bisa langsung menjalankan file yang baru selesai kita download. Kita tunggu sebentar, sampai file ini berjalan. Nah, ini baru muncul. Sewaktu proses instalasi berlangsung, ada banyak file yang akan di-download secara otomatis. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan paket data atau kuota, pastikan Anda memiliki kuota yang banyak. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita klik tombol Close. Berikutnya kita harus merestart laptop ini lagi. Ini adalah penampakan desktop dari laptop saya setelah di-restart. Di sini kita bisa melihat ikon dari aplikasi Google Play Games Developer Emulator yang baru saja kita install. Dari namanya saja, mestinya kita sudah curiga. Kenapa nama aplikasinya ada kata-kata game? Jangan-jangan pada aplikasi ini hanya bisa kita gunakan untuk install game saja? Bagaimana dengan jenis mobile app yang lain? Nah, nanti kita buktikan bareng-bareng ya guys. Sekarang kita klik dulu ikon ini untuk memulai aplikasi Google Play Games Developer Emulator ini. Nah, pertama-tama kita dihadapkan pada tampilan web browser yang mengharuskan kita login ke Google terlebih dahulu. Dalam hal ini saya memilih pilihan yang sudah ada, yaitu masuk dengan akun TechJawir. Pada tampilan berikut ini, kita harus memberikan konfirmasi bahwa aplikasi yang kita install ini benar-benar berasal dari website Google. Dalam hal ini kita bisa memilih sign in. Setelah itu kita akan mendapat konfirmasi bahwa kita sudah sign in, dan kita bisa menutup browser ini. Di sini, kita juga melihat tampilan Google Play Games on PC Emulator is starting. Terus ada juga tombol pengganti pada laptop, yang bisa kita gunakan untuk mengganti tombol back dan home pada handphone, yaitu tekan Ctrl B untuk back. Dan tekan Ctrl H untuk home. Jadi box ini adalah tampilan dari aplikasinya ya guys. Dan aplikasi ini seperti HP atau device Android pada umumnya, memiliki tombol back dan tombol home. Sekarang kalau kita tutup browsernya, tampilan box ini tetap ada. Dan box ini menandakan bahwa aplikasi ini sedang loading. Jadi kita tunggu saja, sampai loadingnya selesai. Berikutnya kita akan dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita akan membolehkan USB debugging, atau tidak. Kalau Anda memang seorang game developer maka Anda bisa mengklik Allow. Tapi kalau Anda hanya ingin bermain game, Anda bisa mengklik Cancel. Berikutnya kita akan melihat tampilan Android device yang hanya memiliki satu aplikasi, yaitu Google Play Store. Sekarang, kita coba buka dulu aplikasi Play Store ini. Mungkin karena ini pertama kali saya menggunakan Play Store pada emulator ini, jadi saya akan dihadapkan pada pilihan,
Apakah saya bersedia untuk menerima informasi atau promosi dari pihak Google? Dalam hal ini saya memilih No. Di sini kita bisa melihat bahwa saya telah login dan menggunakan akun TechJawir. Berikutnya kita akan mencoba mencari dan menginstal suatu game, yaitu Angry Birds. Nah, ini sudah ada ya guys. Kita bisa klik game ini dan kemudian kita akan dihadapkan pada tampilan dari game Angry Birds 2. Tampilan ini tentunya sama persis seperti tampilan pada handphone atau tablet Android. Untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung klik tombol install ini. Bisa kita lihat di sini bahwa emulator Android ini sedang mendownload dan kemudian menginstalnya. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa mengklik tombol play ini. Pertama kali kita diharuskan memilih profil. Profil ini akan saya beri nama TechJawir. Sedangkan untuk avatarnya, saya akan memilih yang ini. Kemudian kita bisa mengklik Create. Dan sekarang kita bisa lihat dan bandingkan, apakah tampilan game di laptop bisa lebih seru daripada tampilan di HP Android. Dan ternyata, lebih seru main game Android pakai laptop atau PC. Karena memang tampilannya lebih besar dan jelas. Cara memainkannya game ini di laptop juga cukup mudah, kita hanya mengklik kiri di sekitar ketapel ini. Tunggu dulu, tiba-tiba ada pop-up yang menanyakan, apakah kita membolehkan Angry Birds untuk mengirimkan notifikasi atau tidak. Kali ini saya pilih tidak. Balik lagi ke cara bermain, klik kiri mouse kita, di sekitar ketapel, tahan, arahkan, dan lepas. Tapi karena ini baru tutorial, jadi kita mengikuti titik hijau ini ya guys. Kita juga bisa mengklik kiri lagi untuk mengaktifkan kemampuan dari setiap jenis Angry Birds. Seperti penambahan kecepatan, atau kemampuan untuk meledak seperti bom. Sekarang untuk keluar dari game ini, Anda bisa menekan mouse di bagian mana saja dari game ini, supaya fokus kontrolnya berpindah ke aplikasi ini. Kemudian tekan tombol kontrol dan B, berbarengan untuk keluar dari game ini. Atau tekan tombol kontrol dan H, berbarengan untuk kembali ke home screen. Oke, sepertinya sudah cukup bermain game Angry Birds. Berikutnya, kita akan mencoba bermain game Free Fire. Pada bagian ini, kita akan mencoba menginstal game Free Fire Max. Sekarang kita cari dulu gamenya. Dan ini sudah dapat ya guys. Kita klik dulu tombol install ini. Setelah instalasinya selesai, kita bisa klik tombol play. Proses setting awal sepertinya tidak terlalu sulit. Dan teman-teman pasti bisa mencobanya sendiri. Sekarang kita langsung mainkan saja gamenya. Kita bisa lihat di sini,
Penampakan tombol-tombol pada keyboard yang bisa kita gunakan sebagai pengganti kontrol pada handphone. Semua sepertinya berfungsi dengan baik. Hanya satu masalah yang saya temui, yaitu karakternya tidak bisa berputar 360 derajat. Kalau pada handphone atau tablet, kita bisa swipe pada layar untuk berputar 360 derajat. Tapi pada aplikasi Google Play Games ini mestinya bisa menggunakan mouse, tapi ternyata tidak berfungsi guys. Sehingga saya tidak bisa memutar badan dari karakter dalam game ini. Setelah googling beberapa saat, akhirnya, saya mendapatkan solusinya. Yaitu, 1. Pastikan aplikasi Google Play Games sedang berjalan. 2. Klik kiri pada tombol ini. 3. Klik kanan pada ikon Google Play Games. 4. Arahkan mouse Anda ke menu Developer Option. 5. Pada menu yang baru muncul, klik teks PC Mode dalam kurung Kiwi Mouse. 6. Restart aplikasi Google Play Games ini. Sekarang kita start lagi aplikasi Google Play Games-nya. Kita percepat saja ya guys. Nah, sekarang karakternya sudah bisa berputar 360 derajat. Keren nih guys. Bisa semakin betah nih main game Free Fire. Tapi, jangan sampai ketagihan ya guys. Double kill. Beberapa kelebihan bermain Free Fire di laptop atau PC adalah sebagai berikut. 1. Kita bisa melihat musuh dengan lebih jelas, karena layar laptop atau PC lebih besar dari layar HP. Kill. 2. Kita bisa menggerakkan karakter dengan mudah, hanya menggunakan mouse untuk berputar 360 derajat. Unstoppable. 3. Untuk menembak dengan menggunakan scope juga lebih mudah, yaitu bidik musuh atau scope dengan menggunakan klik kanan pada mouse, dan tembak dengan menggunakan klik kiri pada mouse. Kita bisa menekan klik kanan kembali untuk keluar dari mode scope setelah selesai menembak. Nantikan video khusus tentang bermain game Free Fire pada laptop hanya di channel YouTube Tech Jawir. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Bagi teman-teman yang ingin saya mencoba untuk memainkan suatu game pada laptop, silahkan subscribe dan sebutkan nama gamenya di bagian komentar. Atau, teman-teman juga bisa menaruh linknya pada bagian komentar, sehingga saya bisa menginstalnya dengan mudah. Semoga saya bisa memainkan game tersebut pada video saya berikutnya. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Pada bagian terakhir ini, kita akan melihat kembali bagaimana aplikasi Google Play Games dapat menginstal game Android yang ada pada Google Play Store. Kita dapat menginstal Google Play Games ini pada laptop atau PC. Seperti penampakan laptop saya ini, di mana saya menggunakan laptop ThinkPad W530. Sehingga, memungkinkan kita memainkan game Android pada laptop atau PC. Seperti kita lihat di Google Play Store ini, bahwa ada 3 kategori besar, yaitu Games, Apps, dan Books. Untuk kategori Games tentu saja bisa kita install, dan tidak perlu kita bahas lagi. Tapi, apakah Google Play Games ini bisa juga untuk menginstal apps atau books? Sekarang kalau kita tap apps, nah di sini hasilnya kosong melompong. Ini berarti tidak bisa ya guys. Kemudian kita coba books.
Dan ternyata ada banyak books yang sepertinya bisa kita baca. Oke, kita coba baca satu book yang free. Seperti ini, kita coba get. Setelah itu, kita coba read. Tapi ternyata muncul notifikasi bahwa kita harus menginstal Playbook app. Dan ternyata kita tidak bisa menginstal Playbook app-nya guys. Karena akan selalu muncul error, seperti ini. Jadi kesimpulannya, pada Google Play Games ini, kita hanya bisa menginstal game saja ya guys. Cukup sekian video kali ini. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe ke channel YouTube Tech Jawir. Atau kalau Anda ingin saya mencoba suatu game Android, silahkan subscribe dan kemudian tuliskan nama gamenya di bagian komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.